Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat pagi. Marilah kita membuka kegiatan kita pada hari ini. Marede Mahita Sian Ede nomor 412 ayat 4. Cak doa rapon silang alam saleleng di partibio sogot kupal hape siteanon muse dinarado kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini, Jumat 4 September 2020, diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 10, demikianlah bunyinya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Nats renungan hari ini adalah bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit, dan nats renungan ini dikenal dengan judul ucapan bahagia. Secara sederhana kita umat manusia memahami bahwa bahagia itu ya hidup dengan tanpa beban dan kesusahan, serta hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera. Tidak ada kebencian dan tidak ada yang membenci dan dibenci. Tetapi dalam kenyataan hidup manusia ada saja orang yang membenci dan dibenci, dan ada saja pertentangan dan yang ditentang. Demikianlah kehidupan Tuhan Yesus Kristus ketika dia masih berada di dunia ini. Ada saja kelompok Farisi dan Saduse yang tidak menyenangi Tuhan Yesus, hingga mereka berencana dan berusaha membunuh Tuhan Yesus. Dan itu terjadi, Tuhan Yesus mati disalibkan di Bukit Golgota. Tuhan Yesus menderita dan mati disalibkan karena melaksanakan kebenaran Allah Bapa yang mengutusnya dengan tujuan karya keselamatan Tuhan Allah menebus umat manusia yang berdosa itu, supaya jangan mati dan binasa oleh karena dosanya. Tuhan Allah mengutus Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Dan untuk mewujudkan kasih dan anugerah Allah kepada dunia ini, Tuhan Yesus Kristus menderita sengsara, bahkan hingga mati digantung di kayu salib, demi menebus umat manusia yang percaya kepadanya, agar memperoleh pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Yesus Kristus yang datang ke dunia ini dianiaya demi untuk melaksanakan karya keselamatan manusia itu, kebenaran dan keadilan Allah. Manusia yang berdosa itu dan percaya kepada Allah
bahwa di dalam Yesus Kristus anak Allah yang tunggal itu, manusia memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Karena manusia yang berdosa itu ditebus Tuhan Yesus yang tidak berdosa itu dengan kematiannya dan membawa kemenangan dan kebangkitannya. Itulah kebahagiaan bagi umat manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun mengalami penganiayaan, tetapi tetap teguh dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan itulah yang dikatakan nats renungan ini, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, sebab merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Amin. Kita berdoa. Puji syukur kami sampaikan kehadirat-Mu Tuhan, karena kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami dari hari yang lalu hingga hari ini. Engkau melindungi kami melewati malam yang gelap hingga pagi hari yang cerah ini. Ini semua anugerah dan pengasihan-Mu. Tuhan, kami menyadari betapa banyak penderitaan, aniaya yang dihadapi orang yang percaya kepadamu. Tetapi karena ketekunan dan keimanan, mereka memperoleh kemenangan. Tidak penderitaan dan aniaya itu menangkan, tetapi iman percaya mereka kepada Yesus Kristus yang telah terlebih dahulu dianiaya, bahkan mati di kayu salib untuk menebus kami umat manusia yang berdosa, agar memperoleh pengampunan dosa dan kehidupan yang kekal. Teguhkanlah iman kami Tuhan di tengah-tengah kenyataan-kenyataan hidup yang kami hadapi, terutama pada masa pandemi corona ini. Tuhanlah yang menolong kami. Tuhanlah yang memampukan para medis, para sukarelawan, dan para pemimpin-pemimpin dan aparat negara untuk mencari obat atau vaksin untuk mengatasi corona ini. Kepadamu kami menyerahkan agar Tuhan memberikan kekuatan dan menghapuskan corona ini dari tengah-tengah kehidupan di dunia ini, sehingga kami dapat bersekutu, dapat bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau di rumah-Mu yang kudus, dan juga dapat melaksanakan ibadah-ibadah rumah tangga seperti biasa. Roh-Mu yang kuduslah yang senantiasa menyertai kami melewati hari-hari yang sulit ini. Terima kasih Tuhan, anugerah pengasihan-Mu yang hingga saat ini Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami. Kami juga teringat saudara-saudara kami yang terpapar COVID, dan kami juga menyerahkan kepadamu Tuhan, agar Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga-keluarga yang menderita karena COVID ini, juga sakit penyakit yang lain, dan juga pergumulan-pergumulan. Lepaskan kami dari pergumulan-pergumulan Tuhan. Tolong kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu dan hidup di dalam kebahagiaan yang daripadamu. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam pengasihan-Mu, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.